Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, termasuk masalah yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah siapa mencontoh kepada siapa, siapa bersuri tauladan kepada siapa, siapa mencontoh kepada apa. Hal-hal seperti itu yang sangat penting harus kita bahas dalam kehidupan kita. Coba perhatikan berapa banyak orang yang mencontoh orang lain, mungkin dalam berucap, dalam bersikap, dalam berbuat, bahkan dalam busana dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang ada hubungannya masalah ini, masalah mencontoh siapa gitu ya, siapa menjadikan tokoh siapa. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan dalil di dalam bersuri tauladan kepada Rasulullah SAW dalam tiga poin, tiga perkara. Satu, fil aqwali, dalam ucapan. Dua, fil af'ali, dalam perbuatan. Dan yang ketiga, fil ahwal, dalam segala keadaan. Sesungguhnya keselamatan manusia semuanya itu bergantung kepada apakah mereka menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan atau tidak. Apabila mereka semuanya menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam berucap, dalam berbuat, dalam bersikap, dalam perilaku, dalam segala keadaan, maka dipastikan mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya jalan menuju keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayyuhal ikhwatul kiram, bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang sudah diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum itu akan menjadikan kita atau akan mengantarkan kita menuju dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita berpaling dari bersuri tauladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diikuti secara sempurna oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahkan kita mungkin lebih jauh lagi mencontoh atau bersuri kepada selain Rasulullah SAW, mengikuti kesesatan, mengikuti pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan syariat, akhirnya kita jauh dari jalan Allah. Padahal yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan celaka, dia akan sengsara. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwatul kiram, mari kita berusaha bersama-sama, saling menasehati, saling mewasiati agar tetap bersuri tauladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Jangan sampai kita mengikuti orang lain, tapi kita tidak tahu apakah orang lain itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Jangan sampai kita mengikuti pemikiran orang lain, ternyata boleh jadi pemikiran tersebut melanggar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mungkin terjadi. Maka oleh karena itu, kita harus betul-betul banyak mengkaji ulang, mengkaji kembali bagaimana sesungguhnya atau hakikat bersuri tauladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqtadu billadzaini min ba'di," atau kama qala, bersuri tauladanlah kepada dua orang yang setelahku. Maksudnya adalah sahabat yang mulia As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, sahabat yang mulia Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jalankan, kita laksanakan. Sebab di dalam bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersuri tauladan kepada yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat keselamatan. Kalau kita bersuri tauladan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berarti kita telah bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apabila kita bersuri tauladan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, berarti kita telah bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, keselamatan setiap manusia adalah berada atau bergantung di dalam apakah dia bersuri tauladan kepada Rasulullah SAW dalam tiga perkara, fil aqwali wal af'ali wal ahwal, dalam berucap, dalam berbuat, di dalam bersikap, dalam segala keadaan, atau tidak. Jika tidak, maka dia akan sengsara kelak di negeri akhirat. Sebaliknya, apabila dia istiqamah di dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum semuanya, maka dia dijamin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersuri tauladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa disampaikan pada renungan pagi ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidah dan manfaatnya. Semua yang hak hanya datang dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.